Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Jadi kalau mau berperan silakan saja di share, tapi linknya saja. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, lalu diunggah ulang ya. Diunggah ulang itu artinya di re-upload ya. Jadi kemarin ada yang tanya, boleh nggak di re-upload? Repot gue mau jelasin ya. Kan sudah gue bilang, diunggah ulang itu tidak boleh. Jadi ya, diunduh, dipotong-potong, diunggah ulang, itu tidak boleh ya. Kok masih ada yang tanya, di re-upload boleh nggak? Re-upload itu ya diunggah ulang, itu ponakannya itu. Kok masih tanya lagi? Ya gitu ya, jadi di share linknya saja ya. Kemudian semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih dan terima kasih banyak atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, suasananya libur panjang nih, dan aku selalu berusaha untuk tetap memberikan kajian tapi dengan nuansa yang sedikit santai ya, walaupun kita sedang masuk dalam saat-saat libur panjang ini ya, sepertinya ya. Atau masih ada yang ngantor. Kalau yang swasta mungkin masih ada ya yang ngantor ya, kecuali yang negeri. Oke, walaupun libur panjang, semoga kita tidak melupakan ngaji kita. Dan ini aku usahakan dikemas sesingkat mungkin dan sepadat mungkin supaya kalian bisa ngaji dan tetap menikmati libur panjangnya. Begini, ada pertanyaan masuk ya. Masuk ini di, sebentar aku pakai kacamata, dari saudara kafir Kristen kita ya. Jadi aku ini dalam rangka menjawab ya, memberikan jawaban atau tanggapan. Itu masuknya di kajian kita, engkaukah nabi yang akan datang, seri yang 35. Bukan yang 36 kan kemarin. Ini yang 35. Ya, jadi dia sedikit terlambat mengikuti ya. Engkaukah nabi yang akan datang gitu ya. Seri yang ke-35. Seperti biasa kita tahu lah ya. Sebetulnya ini tidak berbicara tentang sesembahan. Ya. Tapi berbicara tentang siapa ya yang hadir, sosok yang dijanjikan, yang diminta oleh Yesus kepada Bapa itu ya. Seorang penolong yang lain itu siapa? Sebetulnya di sana inti dari yang sedang kita kaji ya, substansinya ke sana. Namun seperti biasalah yang aku sering sudah sampaikan, banyak dari nggak tahu ataukah karena memang SDM-nya yang memang tidak mumpuni gitulah ya, tidak masuk dalam kriteria atau gimana, sehingga sering oot ya, yang dijelaskan A yang ditanyakan B ya. Karena yang ditanyakan ini sesembahan ya, sebetulnya ini oot
Tetapi kenapa aku memberikan tanggapan ya? Karena terkait dengan 25 Desember nanti itu kan nggak tahu masih mau nggak disebut kelahiran Isa Al-Masih atau tetap seperti apa yang telah dimohonkan ya, dan itu oleh pemerintah diizinkan atau direstui menjadi kelahiran Yesus Kristus. Ya, karena terkait sekarang kan sudah tanggal 23 dan 2 hari lagi 25 Desember ya, dimana gimana gue nyebutnya, Yesus atau Isa dilahirkan ya, dan ini terkait dengan sesembahan ya, karena momennya ya terkait lah ya, jadi meskipun oot oke lah kita maklumi saja ya, karena memang begitu, kalau nggak oot ya biasanya ya, coba perhatikan komen-komen mereka itu, kalau nggak oot menghujat ya sudah lagunya itu ya, karena SDM-nya mungkin perlu ditingkatkan ya, kalau aku bilang sih SDM gitu ya. Oke, sekali lagi harus digarisbawahi, aku menjawab pertanyaan lo ya, dan tajuknya aku kasih tajuk sesuai dengan pertanyaannya adalah apa ini ya? Mencari rasionalitas Tuhan yang dilahirkan dalam kurung Natal, ya. Sekali lagi. Ya, aku menjawab ya pertanyaan dari saudara kafir Kristen kita ya, yang sebetulnya oot, karena kita berbicara tentang nabi yang akan datang. Dia oot tentang sesembahan gitu ya, nggak apa-apa ya, karena sesembahan terkait dengan 25 Desember nanti, maka ya oke lah, aku kasih apa namanya, sedikit toleransi, aku mau menjawabnya gitu. Oke. Aku ulangi lagi, ada di tajuk kajian kita, Engkaukah Nabi yang akan datang, seri ke-35 ya. Aku nggak baca komen kalian ya, insya Allah nanti akan aku baca di hari-hari berikutnya ya, karena ini weekend, supaya bisa tidak lebih dari 15 menit sih kalau bisa, tapi kalau terpaksa harus 30 menit, tapi kita lihat aja ya. Oke. Pertanyaannya sebetulnya oot ya, tapi tetap aku beri toleran seperti alasan yang aku sebutkan tadi. Begini, masuk pertanyaan nggak tahu ini mas atau mbak ya, atau bapak atau ibu, nggak tahu ya, karena dia pakai nama sepatu cat eutuin gitu ya, sepatu cat eutuin. Perhatikan. Pertanyaannya begini ya. Para nabi Israel sebelum Muhammad menyembah YHWH. Kenapa Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang sesat? Ya, aku ulangi, nanti kalian bisa juga hunting ke kolom komentarnya ya, bisa hunting ya, di samping aku bacakan ya, bisa hunting, nanti cari kajian kita Engkaukah Nabi yang akan datang, seri yang ke-35 ya. Oke, supaya jelas aku ulangi lagi. Pertanyaan dari saudara kafir Kristen kita ya, sepatu cats. Begini pertanyaannya. Para nabi Israel ya, sebelum Muhammad menyembah YHWH. Kenapa Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala? Baru di stressing dia bilang, siapa yang sesat? Jadi kita diskusikan tentang siapa yang akan datang seperti yang diminta Yesus kepada Bapa, seorang penolong yang lain. Dia justru tanya tentang siapa yang sesat terkait sesembahan yang YHWH dan Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Terima kasih untuk sepatu cat dan aku jawab begini. Kalau kamu tanya siapa yang sesat, maka kalau menjawab itu sih ya yang sesat itu yang menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus. Karena sejak dahulu kala ya pra abad ketiga, sebelum abad ketiga, sebelum Konsili Nijia berapa itu? 325 Masehi ya. Yesus itu tidak pernah disembah karena Yesus memang bukan sesembahan. Jadi clear ya. Gini, maksud gue begini, pernyataan elu itu mengklirkan ya bahwa Yesus itu dahulu kala tidak pernah disembah karena memang bukan sesembahan. Dulu orang ya lewat jalur Israel, nabi-nabi Israel ya, itu menyembah YHWH. Baru kemudian ketika abrogasi itu terjadi via Kanjeng Nabi Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena nih gue jelasin. Nanti lu cari video-video Rabi Yahudi ya. Di sana ada penjelasannya banyak kok itu ya. Ya. Nama yang diberikan oleh sosok agung itu ya kepada ya para nabi Israel itu adalah YHWH, 4 huruf mati. Ya, tetapi ketika ya era kenabian itu berabrogasi ke Kanjeng Nabi Muhammad, nama yang diberikan adalah Alif Lam Lam Ha. Ya, sama-sama 4 huruf mati, tetragramaton. Jadi YHWH itu ya Alif Lam Lam Ha itu. Ya. Jadi kenapa Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya karena perintahnya begitu. Karena perintahnya memang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang itu disembah juga oleh para nabi Israel ya dengan nama YHWH. Jadi kalau dalam perspektif nabi-nabi Israel itu YHWH namanya, dalam perspektif setelah era kenabian itu berakhir dari Israel ke Arab ke Kanjeng Nabi Muhammad, maka disebutlah dia Alif Lam Lam Ha. Jadi siapa YHWH itu? Ya Alif Lam Lam Ha itu. Siapa Alif Lam Lam Ha itu? Ya YHWH itu. Dan Yesus bukan YHWH dan bukan Alif Lam Lam Ha. Jadi siapa yang sesat? Yang sesat ya yang menyembah Yesus. Ya karena apa? Bisa kita lihat dari pernyataanmu sendiri. Yesus dulu nggak pernah disembah memang. Karena dia bukan sesembahan. Yang disembah itu YHWH Alif Lam Lam Ha. Sekarang tinggal bagaimana kita mencari informasi bahwa Alif Lam Lam Ha itu ya YHWH, YHWH itu ya Alif Lam Lam Ha itu. Jadi menyembah. Sesembahan Yahudi, sesembahan Islam itu merujuk pada satu eksistensi yang sama. Cuman namanya aja yang beda. Begitu. Ya. Dilihat dari kriteria-kriterianya tidak beranak dan tidak diperanakan, wal awalu wal akhiru ya. Dan tidak pernah dilihat sama. Orang nggak akan pernah melihat Alif Lam Lam Ha dan orang tidak akan pernah melihat YHWH. Kalau Yesus sih begitu lahir orang bisa lihat. Syarat itu saja sudah cukup menjelaskan ya. Jadi kalau ditanya siapa yang sesat? Yang sesat itu yang tidak menyembah YHWH dan tidak menyembah Alif Lam Lam Ha. Yaitu yang menyembah Yesus pun sesat. Itu jawaban gue. Ya. Sekarang ya. Sekarang aku perjelas lagi ya. Sesuai tajuk yang aku kasih ya. Mencari rasionalitas ya Tuhan yang dilahirkan itu gimana? Ya. Jadi memang sangat sulit bagi orang-orang modern seperti kami yang berakal ya pada saat ini untuk bisa menerima adanya Tuhan yang dilahirkan. Berarti dia sempat
pada satu waktu dia tidak ada. Ya memang tidak ada. Sebelum dilahirkan dia tidak ada. Ya. Ya, dan dia dilahirkan dari gua garba seorang hamba dari makhluk yang ia ciptakan sendiri. Jadi Tuhan ya itu dilahirkan dan itu disembah, gitu loh masalahnya. Ya, jadi sangat sulit bagi orang modern ya yang menggunakan akal, yang mengoptimalkan rasionalitasnya ya untuk menerima ada Tuhan yang dilahirkan. Artinya apa? Ini kan bahasanya retorik. Yang dilahirkan itu jelas bukan Tuhan, jelas bukan sesembahan. Alif lam lam ha, YHWH itu tidak dilahirkan. Lah ini ada Tuhan yang dilahirkan dari Guargaba, seorang hamba, yang hamba itu yang makhluk yang diciptakan Tuhan itu sendiri. Ya. Tapi faktanya kan masih ada ratusan juta manusia di planet bumi ini ya yang perlu disadarkan untuk kembali ke rasionalitas dan kembali ke Alkitab. Jadi ada Tuhan yang dilahirkan itu tidak didukung oleh rasionalitas dan tidak didukung oleh Alkitab. Tidak ada ceritanya Yesus itu disembah. Tidak ada ceritanya, ya. Tapi kamu jangan keliru. Nanti kamu tunjukkan ayat sama aku Yesus disembah. Iya, kamu tarik ke bahasa Yunaninya. Kata sembah dalam Yunani itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada sembah penghormatan, ada sembah dalam bentuk ibadah. Ada dua macam, ya. Itu kalau dijelaskan panjang lagi bisa lihat videoku yang lalu-lalu sudah aku jelaskan. Jadi diksi itu diterjemahkan cukup satu kata dalam bahasa Indonesia, sembah. Padahal kata sembah dalam Yunani, ya kalau kita kembalikan itu ke edisi Yunaninya yang bukan terjemahannya, itu ada dua. Allah ya disembah, Yesus ya disembah, tapi beda penggunaan diksinya. Maka maknanya juga berbeda. Ya, itu sudah aku jelaskan ya. Nanti kalau aku jelaskan di sini ya dia menjadi memakan waktu banyak ya. Intinya kalau mau lihat penjelasanku yang itu ya silahkan dicari videonya, sudah aku jelaskan ya. Jadi ya itu menjadi aneh ya kalau ada Tuhan yang dilahirkan gitu ya, menjadi aneh. Ya, menjadi aneh ada Tuhan yang dilahirkan. Tapi itulah faktanya ya. Masih ada ratusan juta manusia yang perlu disadarkan pemikirannya di atas permukaan planet bumi ini untuk sadar. Ayo kita pakai rasionalitas kita dan kita taati apa pesan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah, tidak pernah mengatakan Yesus itu YHWH, tidak pernah. Tanyakan kepada Petrus ketika dia ditanya, siapa aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Jangan diplesetkan anak Allah kok dibilang Allah. Ya, tapi itulah faktanya seperti itu ya. Masih banyak manusia-manusia di planet bumi ini yang harus disadarkan. Dan aku hadir untuk itu. Makanya aku membawanya dalam ranah diskusi akademik, tidak dalam ranah sosial. Karena kalau dalam ranah sosial itu tidak boleh, kita harus hormati apapun keimanan ya. Kalau iman itu kalau bahasa Ibraninya emuna ya. Apapun emuna dari seseorang itu harus kita hormati ya. Maka dari itu sekarang aku membawanya ke dalam ranah diskusi akademis ya. Faktanya begitu ya. Perlu disadarkan pemikirannya dalam hal ini ya. Ya, karena begini, Tuhan, lihat ini blundernya ya, gue nggak pakai papan tulis ya, tolong dengarkan pelan-pelan. Tuhan itu menciptakan Maria, iya kan? Dan Maria melahirkan Tuhan, ya. Bagaimana mungkin ciptaan bisa melahirkan penciptanya sendiri? Dan dulu mana
Kalau kita lihat tempus delictinya, dulu mana Tuhan menciptakan Maria, ya, sama Maria melahirkan Tuhan. Coba otaknya dipakai, jangan taruh dengkul. Gobloknya nggak hilang-hilang nanti. Ya, ya, ada kan Tuhan ya menciptakan Maria. Maria melahirkan Tuhan. Kan itu lingkaran tak berujung gitu. ya, pertanyaannya, dulu mana Tuhan menciptakan Maria sama Maria melahirkan Tuhan? Coba jawab itu. Kamu tanya sama pakar-pakar Alkitab yang masih percaya bahwa Yesus itu adalah sesembahan. Karena pertanyaanmu kan sesembahan. Maka gue jawab, yang menyembah Alif Lam Lam Ha itu benar, yang menyembah YHWH itu benar, yang menyembah Yesus itu kagak benar. Itu yang sesat. Kan kamu menggunakan diksi sesat ya, itu yang sesat. Ya. Jadi gini, Tuhan menciptakan Maria. Ya. Bagaimana Tuhan bisa menciptakan Maria, orang Tuhan belum dilahirkan Maria kok. Trouble kan? Terus kita balik. Maria melahirkan Tuhan. Bagaimana Maria bisa melahirkan Tuhan? Orang Maria itu belum diciptakan Tuhan kok. Coba. Ini kalau ada papan tulis tak gambarkan tuh supaya batukmu itu bisa jelas gitu loh. Sehingga kamu tidak tersesat lagi. Ya. Saya nggak ada papan tulis dan ini kondisinya memang suasana santai ya supaya tidak terlalu serius, tetapi dalam kesantaian inilah yang menjadi fundamental dalam keberagamaan apapun, mengenal sesembahan supaya tidak tersesat ya. Kalau Al-Quran mengatakan itu mereka ya berbicara tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan yang diterapkan, dia akan mengoptimalisasikan rasionalitas yang dimiliki dan merujuk kepada penjelasan Alkitab, bukan dogma. Bukan dogma. Jadi memang beda level antara orang yang menggunakan rasionalitas dengan orang yang sudah terima saja dengan dogma, ya. Jadi lu kagak usah pikir, terima saja. Ya, jadi kan ini penjelasanku cukup lah ya. Kan nanti kan jelang Natal, insya Allah. Natal jatuh pada hari apa, Le? Coba lihat, Le. 25 Desember itu hari apa? Itu tanggalan itu. Hari Selasa, pas gue puasa itu. Gue puasa kelahiran hari Selasa. Yesus lahir. Maka Yesus harusnya puasa juga di hari Selasa itu. Itu pun kalau benar 25 Desember. Ya, karena Paus sendiri meragukan 25 Desember dan itu sudah kita bahas. Ya, berbuih-buih lah apakah benar 25 Desember itu, karena beberapa kali pindah. Ya, setelah ditetapkan barulah Konstantin menetapkan 25 Desember itu menjadi ketetapan. Khusus untuk teman-teman saudara Islamku, jangan lupa ya, ada juga kelompok dari saudara kafir Kristen kita yang tidak memperingati Natal, ya. Jadi tidak semua dalam kekristenan itu memperingati Natal dan memasukkannya sebagai ritual, sebagai ritual ibadah, ya. Tentu ada liturginya, ya. Jadi imannya beda-beda, ya. Jadi kalau di Arabiun itu iman, kalau di Ibrani itu emunah, ya, beda-beda, ya. Begitu juga tidak semua dalam kekristenan itu memposisikan Yesus sebagai sosok yang punya hak untuk disembah, sebagai yang maha agung itu enggak. Kalaupun dia disembah itu dalam konteks penghormatan aja, seperti orang Jawa itu kalau sungkem itu, ya. Nggak ada orang Jawa mengatakan bapak mamanya itu Allah, nggak ada. Jadi meskipun sungkem gitu bukan berarti terus bapak mamanya jadi Allah, karena nuansanya beda. Sungkem, sembah penghormatan dan sembah ibadah, ya. Sembah ibadah itu hanya boleh
diberikan kepada Dia yang Maha Agung, yaitu Alif Lam Lam Ha, atau yang disebut juga dengan YHWH. Ya. Jadi sampai di sini dulu, nanti kalau aku lanjutkan terlalu panjang, ini sudah hampir 30 menit. Semoga memberi pencerahan kepada suatu cat ya. Ya kalau kamu karena sudah banyak dijejeli dogma, walaupun tidak kamu bisa terima sekarang, setidaknya kamu tampung dulu untuk menjadi perenunganmu, ya. Apalagi nanti di malam Natal, ya. Sehingga kamu menyembah ya sesembahan yang benar. Karena kata Yesus, ya, kata Yesus ini loh ya, keselamatan tuh datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Yunani. Yesus juga mengatakan, jangan kamu bilang mengasihi aku kalau kamu tidak mengikuti apa yang aku katakan. Lah Yesus sudah bilang kok, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Romawi, bukan bangsa Yunani. Lu ikut-ikutan Romawi, Yunani. Lihat orang Yahudi menyembah siapa? YHWH. Ya YHWH yang disembah, baru kamu selamat. Gitu loh. Ya. Di situ ya, sampai situ dulu suatu cat ya. Semoga yang singkat ini, tapi semoga sesingkat apapun dia akan menjadi pencerahan sehingga otakmu bisa menjadi cerdas. Kamu optimalkan dan baca Alkitab secara benar. Sampai di sini dulu teman-teman ya, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keimanan Islammu yang begitu indah. Simpan dia dalam hatimu yang paling dalam, tapi tetap memberikan penghormatan kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga yang belajar dan yang mengajarkan mendapatkan keberuntungan. 1. Rezeki yang barokah. 2. Kesehatan yang prima. Terima kasih semuanya yang telah ngaji bareng bersama Gus Beti di channel ini. Ya, salam Isra semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.